قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة fi amadin mumaddadah. Artinya kurang lebih ayat yang pertama, wailul likulli humazatin lumazah. Wail artinya celaka bagi setiap humazah dan lumazah. Humazah pengumpat, lumazah pencela. Sama-sama menyebutkan kejelekan tentang orang lain. Cuma terkadang bentuk mengumpat atau menjelek-jelekan orang lain bisa dibedakan antara lumazah dan humazah. Menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-hammazu bil qaul, kalau humazah adalah orang yang menjelek-jelekin yang lain bil qaul, dengan ucapannya. Adapun al-lammaz adalah melalui perbuatan. Artinya seorang manusia berbuat di hadapan orang lain dengan merendahkannya, dengan menghinakannya. Siapa yang telah melakukan itu semua diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wail, celaka. Berarti perbuatan ini dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Sebab kalimat wail di dalam Al-Quran seringkalinya untuk perbuatan-perbuatan dosa besar. Allah mencela hamba-hambanya yang curang dalam timbangan, maka berfirman wailul lil mutaffifin. Allah mencela orang-orang yang mendustakan hari kiamat, wailul lil mukadzibin. Allah mencela orang-orang yang masih mengerjakan sholat tetapi tidak bisa menyempurnakan gerakan sujudnya, gerakan rukuknya, tidak bisa khusyuk di dalamnya.
Maka Allah berfirman, wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bayangkan ya, orang yang masih sholat saja bisa dikatakan celaka. Terus yang meninggalkan sholat bagaimana bapak-bapak? Yang meninggalkan sholat secara keseluruhan tentu lebih celaka ya, sangat celaka. Kita dibikin sudah sholat saja, ternyata sholat kita terburu-buru, pakai menit lagi, ayo cepat, pokoknya 10 menit harus selesai, seakan-akan kayak medan balapan. Itu dikatakan oleh Allah celaka, karena nanti kita nggak bisa menyempurnakan ruku dan sujud kita serta gerakan-gerakan yang lain, dan termasuk dosa besar. Di dalam ayat ini yang sekarang di hadapan kita, Allah mencela hamba-hambanya yang suka mengumpat dan suka merendahkan orang lain melalui ucapan atau melalui perbuatan. Kalau melalui ucapan, ini yang dimaksud al-hammaz. Adapun melalui perbuatan, al-lammaz, humaza dan lumaza. Kalau dipahami bahwa perbuatan itu dosa yang sangat besar, tentu kita harus berhati-hati. Janganlah kita bermudah-mudah mengatakan tentang orang lain dengan suatu kejelekan tanpa bukti yang dibenarkan, tanpa dasar yang benar. Semata-mata kita ada urusan pribadi dengan orang lain, kita benci, akhirnya selalu menjelek-jelekannya. Semata-mata kita nggak suka karena dia saingan terberat dalam hidup kita, langsung kita jelek-jelekannya. Sebab diakui atau tidak dikakui, kehidupan kita di dalam dunia ini di antara cobaan besarnya adalah saingan. Kadang-kadang kita lupa diri, sehingga bersaingnya tidak dengan saingan apa? Secara sehat. Dan biasanya terjadi pada profesi orang masing-masing. Kalau pedagang ya biasanya menjelek-jelekin pedagang yang lain. Benar ya Pak ya? Jangan beli di situ Pak, Bu, barangnya nggak awet. Mendingan di sini saya. Ada kekurangan sedikit, kasih garansi. Wah, langsung. Toko itu sebenarnya karyawannya nggak ada yang betah, malah pada pindah ke sini ke saya, padahal nggak pernah begitu. Mungkin tukang ojek juga biasanya menjelek-jelekin tukang ojek yang lain karena saingan. Seperti dahulu terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Beliau adalah salah satu istri Nabi Muhammad yang paling dicintai. Beliau adalah istri yang sangat mulia, wanita yang sangat baik di alam muka bumi ini. Tapi bersamaan dengan itu, beliau pernah terjerumus di dalam menjelek-jelekin saingan. Maka diriwayatkan dalam Bukhari dan Imam Muslim, pernah suatu ketika Aisyah binti Abi Bakar mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyati kada wa kada." Cukup bagi Anda, bagi engkau, Sofia itu wanita yang kurang baik.
pendek lagi. Nah, yang dimaksud oleh Aisyah, Sofia adalah wanita yang apa? Yang pendek. Bapak-bapak lihat, kalau disebutkan wanita itu pendek, image-nya baik atau buruk? Buruk kan ya? Karena rata-rata kita ngaku aja deh Pak, pengennya wanita yang apa? Yang tinggi. Bahkan kalau ada anak gadis yang pendek, dia terus rajin olahraga biar cepat tinggi, kemudian cepat apa? Laku. Sofia dibilangin oleh Aisyah wanita yang pendek. Ini terjadi. Tapi bukan berarti kita ambil pelajaran dari hadis ini jeleknya Aisyah, karena terjerumus dalam mengumpat. Yang kita ambil pelajaran adalah Aisyah orang yang mulia bisa terjerumus, apalagi kita, ya enggak? Ketika Aisyah menjelek-jelekin Sofia sebagai saingannya, karena Sofia juga istri Nabi, maka Rasulullah marah. Kemudian beliau bersabda, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan." Wahai Aisyah, kamu sudah mengatakan suatu kalimat yang sangat kotor, yang sangat jelek, sangat keji. Lau muzijat bima'il bahr, kalaulah kalimat itu dicampur dengan air laut, lamazajathu, niscaya akan mempengaruhi keadaan air laut. Air laut yang begitu besarnya, begitu banyaknya bisa terpengaruh keadaannya, warnanya, rasanya. Terpengaruh dengan apa? Dengan kalimat pengumpat. Sementara kita kalau buang air kecil, buang air besar di lautan, mempengaruhi enggak? Enggak mempengaruhi. Apakah dengan kencingnya kita di laut tiba-tiba warna air laut seperti warna kencing kita? Enggak kan? Enggak mempengaruhi, enggak ada ini bandingannya antara kotoran manusia dengan air laut. Tetapi ucapan dari seorang pengumpat bisa mempengaruhi keadaan air laut. Iya dan billah. Tabaraka wa ta'ala. Maka sudah pasti ini perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pengumpat tidak pernah memperhatikan orang lain. Artinya dia memandang kehormatan dan harga diri orang lain itu biasa aja, gak terlalu besar, sehingga gampang dijatuhkan. Gampang dicemarkan nama baik orang lain. Padahal kalau kita melihat aturan agama Islam, kehormatan dan harga diri seseorang mukmin sangatlah agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muslim yang terbaik itu yang bisa menyelamatkan orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Nabi ditanya, ayyul islami khair, Islam apa yang terbaik wahai Nabi menurut engkau? Beliau menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Karena sifat pengumpat itu enggak memperhatikan orang lain, jarang sekali memperhatikan orang lain. Maka kita lihat ayat yang kedua, ketika mereka mensikapi harta yang mereka miliki pun enggak pernah disedekahkan untuk orang lain. Selalu ambisinya dia mengumpulkan harta, memperkaya diri, tidak memperhatikan keadaan orang-orang yang di sekitarnya. Maka Allah berfirman, di antara sifat pengumpat, alladzi jama'a malau wa addada, yaitu orang yang jamaah, mengumpulkan malan, harta, wa addada, dan selalu menghitung-hitungnya. Itu kerjaannya dia setiap hari.
Ditumpuk-tumpuk harta, disimpan, dihitung-hitung. Sekarang jumlah deposit saya udah berapa ya? Tabungan saya sekarang udah berapa ya? Mudah-mudahan bulan depan berubah, jadi naik. Setelah bulan depan udah ketemu, dihitung lagi. Dia khawatir apabila hartanya untuk orang lain disedekahkan akan berkurang, akan menjadi bangkrut. Itulah pengumpat yang tidak memperhatikan keadaan orang lain. Kalau dia kaya, pasti akan disimpan untuk dirinya sendiri, tanpa dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banting tulang dia mencari harta. Berangkat gelap, pulangnya juga gelap situasinya. Karena berangkatnya habis subuh, pulangnya jelang maghrib. Berarti kan gelap-gelap semua. Apa yang dia kumpulkan, dia pertahankan. Sehingga di saat dia mati, tidak ada harta bagi dia. Sebab harta sejati kita adalah yang kita keluarkan di jalan Allah, bukan yang kita pertahankan. Sementara kebanyakan orang lebih mempertahankan harta milik pewarisnya dibandingkan harta sejatinya dia. Dia nggak memperhatikan keadaan orang-orang yang di sekitarnya yang membutuhkan, fakir miskin, anak-anak yatim. Demikian juga ibnu sabil, demikian juga sanak kerabat, dan yang lain sebagainya yang perlu kita perhatikan hak-hak mereka di dalam harta yang kita miliki itu ada. Yang namanya pengumpat, demikian keadaannya, selalu menganggap rendah orang lain dan tidak memperhatikan keadaan mereka. Adapun ayat yang ketiga, kita lihat yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu, dia mengira. Yahsabu artinya kata Imam Ibnu Katsir adalah yadhun. Dia beranggapan, memiliki dhon, dugaan besar, anna jam'ahu, bahwa ketika dia mengumpulkan harta adalah yukhliduhu, kata Imam Ibnu Katsir. Jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya akan bisa menjadikan dia kekal di dalam dunia. Dia mengira bahwa hartanya bisa menyelamatkan dia mungkin dari kematian. Sebabkan orang yang semakin berduit, dia semakin melampaui batas. Nggak peduli dia selalu berbuat dosa, dan dia bahkan beranggapan mungkin bisa saya tebus siksaan-siksaan Allah dengan harta yang saya miliki. Sebagaimana dahulu terjadi pada paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Ketika dia mengatakan, kalaulah dakwah keponakanku yaitu Muhammad benar, kemudian aku tidak menerimanya, aku menolaknya sehingga aku disiksa, akan aku ganti siksaan tersebut dengan hartaku. Maka Allah turunkan untuk dia secara khususnya, tetapi hukumnya berlaku buat kita secara umum. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak akan bisa memberikan kecukupan harta dan apa yang dia usahakan. Anak-anaknya, hartanya gak bisa bermanfaat. Di dalam dunia, harta dan anak kita di saat kita meninggal ikut gak masuk ke liang kubur kita? Enggak ikut. Karena Rasul bersabda, yatsba'ul mayyit thalatha, akan mengiringi jenazahnya orang yang meninggal dunia 3 perkara. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Harta,
keluarga dan amalannya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Kemudian akan kembali ke tempatnya masing-masing dua perkara, dan yang akan menemani si mayit hanya satu perkara. Nabi bersabda, yarji'u ahluhu wa malu. Yang akan kembali ke tempatnya masing-masing adalah harta dan keluarganya. Setelah kita sudah dikubur, dimakamkan, dikebumikan, kan nggak mungkin istri kita, aku ikut deh Bi, nah, gitu. Anak kita, aku ikut deh, atau harta kita dimasukin ke situ, ke liang kubur, nggak mungkin. Pasti nanti harta kita dibagi-bagi. Berarti nggak mengikuti kita. Yang mengikuti kita adalah amal ibadah kita. Di saat kita di dalam dunia sering sedekah, maka itulah harta sejati kita yang selalu menyertai kita. Kemudian di yaumul qiyamah ada penyesalan dari orang yang berduit. Nanti dia mengatakan ma'aghna anni maliyah. Tidak bisa memberikan kecukupan kepadaku hartaku sekarang ini. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Maka jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ketiga juga terdapat ancaman bagi orang yang sudah kelewatan dalam mencintai harta. Kita boleh mencintai harta, tapi jangan kelewatan dong, ya kan? Karena kita mencintai harta adalah untuk kebaikan. Kalau kita mencintainya berlebihan, akan terjerumus ke dalam kejelekan. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla la yumbadanna fil hutamah. Allah bantah prasangka para pengumpat yang sangat menyayangi hartanya. Dia mengira hartanya bisa menjadikan kekal. Maka Allah berfirman, sekali-kali tidak demikian. La yumbadanna fil hutamah. Sungguh-sungguh dia akan dilempar nanti di dalam neraka hutamah. La yumbadanna artinya sungguh-sungguh dia akan dilempar. Allah Subhanahu wa ta'ala menfirmankan dengan menggunakan nun taukid. Kita tahu ya, dalam bahasa Arab nun taukid artinya penguatan. Sungguh-sungguh pasti dia akan dilempar ke dalam hutamah. Hutamah adalah sinonim dari kata neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Didukung ayat berikutnya, kita perhatikan, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Tempat kembalinya para pengumpat yang sangat menyayangi hartanya mereka, menjadikan orang lain seluruhnya rendah dalam pandangannya. Al-hutamah adalah narullahil muqadah, neraka Allah al-muqadah, yang dinyalakan. Maka di sini sangat jelas tempat kembalinya para pengumpat, ancaman api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyala-nyala, yang tidak bisa kita samakan. Menyala-nyala api neraka Allah itu sama seperti dengan menyala-nyala api dunia. Tidak bisa. Sebab Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih bahwa narukum hadhi, api yang menyala-nyala kalian lihat sekarang ini,
hiya juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, adalah baru 1/70-nya saja dari bagian neraka Allah Subhanahu wa taala. Panasnya baru 1/70. Bandingannya 1/70. Artinya 70 kali lipat panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala dibandingkan panasnya kita yang sekarang kita lihat di dalam dunia. Api menyala-nyala ketika kebakaran. Bersamaan dengan itu manusia bingung kalau melihat kebakaran. Padahal baru 1/70-nya. Tapi kita bingung kalau ada kebakaran. Panik. Saking paniknya pemadam kebakaran gak dipanggil-panggil. Ya enggak? Gimana ini? Sudah hancur baru ingat, ya Allah, ayo telepon pemadam kebakaran. Saking paniknya. Itu adalah api yang 1/70-nya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api yang sekarang kita lihat bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Ketika mereka bergerak, alhamdulillah mati. Tetapi api neraka Allah tidak bisa dipadamkan dengan air. Terus menyala-nyala. Dan siapa yang masuk di dalamnya akan merasakan kepedihan yang tidak akan berhenti-berhenti. Kita lihat ayat yang ke-7, allati tattali'u 'alal afidah. Sifat neraka al-hutamah sebagai tempat kembalinya para pengumpat adalah tattali'u 'alal afidah. Membakar manusia sampai ke dalam-dalam hatinya. Bukan hanya anggota tubuh luarnya yang terbakar, tapi sampai ke dalam-dalam. Seluruhnya hangus. Sehingga perlu diganti kulit yang baru secepatnya. Dan Allah menjadikan penghuni api neraka enggak mati, enggak hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Karena kalau mati berakhirlah penderitaan. Kalau hidup tanpa disakiti berarti tidak menderita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan bikin kapok bagi para penghuni api neraka. Di saat mereka sudah masuk, baru permukaan dasarnya aja sudah meleleh semua sampai ke dalam-dalam. Allati tattali'u 'alal afidah. Ditambah lagi ayat yang ke-8, kepedihannya, sehingga bisa diambil pelajaran bagi mereka yang suka mengumpat, gampang menjelek-jelekan orang lain tanpa dasar yang dibenarkan. Ingatlah ancaman neraka ini untuk mereka. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api neraka hutamah tersebut atas mereka muqsadah. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, muqsadah adalah mutabbaqah, akan ditutup rapat-rapat. Dan ini penjelasan langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melalui sahabat Nabi Abu Hurairah, yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu Saleh. Abu Saleh ini salah satu ulama tabi'in yang banyak berguru kepada Abu Hurairah. Sehingga kalau kita melihat sanad tentang tafsir ataupun tentang yang lainnya, Abu Saleh dari Abu Hurairah ini merupakan sanad yang sangat baik. Karena Abu Saleh banyak sekali mengambil ilmu dari Abu Hurairah. Nama beliau adalah Dzakwan As-Samman. As-Samman artinya penjual minyak. Karena memang waktu itu profesinya adalah menjual minyak. Dan di antara murid Abu Hurairah yang paling pintar adalah Abu Saleh. Abu Saleh meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi bahwa firman Allah, innaha alaihim muqsadah,
maknanya mutabbaqah, ditutup rapat-rapat api neraka untuk mereka, sehingga mereka nggak bisa keluar. Berdasarkan riwayat melalui jalannya Abu Saleh yang meriwayatkan dari beliau adalah, atau beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian ayat yang ke-9 kita lihat, fi amadin mumaddadah, dalam keadaan mereka selalu diikat di tiang-tiang pintu neraka yang sangat panjang. Artinya mereka nggak akan bisa keluar. Sudah diikat dan juga ditutup rapat-rapat. Di dalam api neraka Hutamah, penderitaannya terus-menerus berlanjut. Allah nggak mematikan para penghuni api neraka, dan Allah pun tidak menghidupkan mereka. Nasibnya mereka antara hidup dan mati. Dikatakan hidup, sengsara. Dikatakan mati, ya memang nggak mati, masih ada nafasnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ancam bagi para pengumpan. Tentunya ini pelajaran buat kita semua, agar kita berhati-hati dalam berucap, khususnya dalam mensikapi dan menilai orang lain, khususnya dalam menghadapi saingan kita, karena cobaan berat dari Allah Subhanahu wa taala biasanya melalui apa? Saingan. Kita manusia biasa. Bisa terjadi pada siapapun di antara kita, saya dan antum semua. Sebagaimana tadi kita lihat Aisyah, sahabat yang sangat mulia, istri Nabi yang paling dicintai, terjerumus dalam mengumpan, menyebutkan kejelekan saingannya, yaitu siapa? Sofia. Apalagi kita yang tingkatan ketakwaannya mungkin sangat jauh dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Maka seorang pedagang kalau mau saingan terhadap pedagang yang lain, yang sehat. Demikian juga tukang ojek, tukang becak dan seterusnya. Kalau memang mau saingan yang sehat. Jangan sampai menjelek-jelekan yang lain tanpa dasar yang dibenarkan. Terkadang juga terjumus pada diri seorang dai, misalkan ustadz juga manusia, ikhwah. Bisa jadi terjerumus dalam hal-hal yang begini. Wallahu taala a'lam bishawab.